adik-adik, kali ini Kak Elin mau cerita tentang petani yang rajin dan petani yang malas. Pada zaman dahulu di Tiongkok, hiduplah seorang petani yang sangat rajin. Dia juga sangat rajin beribadah loh. Nah, dia sangat dekat sama Tuhan. Pada waktu itu, belum ada pompa air di daerahnya. Jadi, karena dia seorang petani, dia harus benar-benar mengerjakan sawahnya secara manual menggunakan tenaganya sendiri. Dan karena dia sangat rajin, hasil sawahnya selalu bagus dan sangat berlimpah. Selain petani ini, ada juga petani yang malas. Nah, dia itu nggak mau mengerjakan sawahnya sendiri. Ketika malam tiba, petani rajin sudah tidur. Petani yang malas itu mengendap-endap ke sawah dan membuat lubang di pinggiran sawah yang berbatasan dengan sawahnya milik petani yang rajin. Akibatnya, air di sawah petani yang rajin itu mengalir ke sawah petani yang malas. Jadi petani malas merasa senang karena dia nggak perlu bersusah payah, tetapi sawahnya terisi penuh dengan air. Ketika petani rajin itu tiba di sawah, dia sangat terkejut karena sawah miliknya kosong, nggak ada air. Dia juga menemukan lubang di pinggiran sawah yang berbatasan dengan sawah milik petani yang malas. Ia tahu ini pasti ulah petani malas yang sudah melubangi sawahnya. Petani yang rajin tidak marah. Dia menutup lubang dan kemudian kembali mengayuh supaya sawah-sawahnya itu penuh terisi air lagi. Setelah terisi air, petani rajin pergi sarapan dan kemudian ia berjaga menunggu sawahnya dari burung-burung yang biasanya suka mengganggu di pertanian. Dan ternyata tahu, malam harinya petani yang malas melakukan hal yang sama. Dia mengendap-endap menuju sawah dan membuat lubang supaya air di sawah petani rajin itu mengalir memenuhi sawahnya. Jadi si petani malas nggak usah bersusah payah, dia bisa mendapatkan air. Begitu seterusnya sampai beberapa hari. Lama-lama petani yang rajin ini merasa susah, bukan karena dia kesal dengan ulah petani malas, tetapi kalau sawahnya selalu kering, bisa-bisa dia nggak mendapatkan panen apa-apa. Kemudian petani rajin ini teringat firman Tuhan yang mengatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Karena itu, ia hanya bisa berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya petani rajin mendapatkan pemecahan masalahnya. Keesokan paginya, petani yang rajin bangun lebih pagi dan dia terlebih dahulu mengairi sawah petani malas. Setelah sawah petani malas itu penuh dengan air, dia mengayuh di sawahnya sehingga sawahnya juga terisi penuh dengan air. Dengan begitu, kedua sawah itu nggak kosong, nggak kering, dan sawah petani rajin juga nggak rugi, dia nggak kering kan? Malam harinya, ketika petani malas menuju ke sawah, dia terkejut karena sawahnya sudah penuh dengan air. Jadi dia nggak perlu melubangi sawah petani rajin. Karena itulah dia langsung pulang ke rumah. Nah, maka setiap hari itulah yang dilakukan oleh petani yang rajin. Setiap pagi dia bangun lebih pagi, mengairi sawah petani malas dan kemudian mengairi sawahnya sendiri. Petani yang rajin nggak bersungut-sungut loh, dia melakukan dengan sukacita karena dia ingat firman Tuhan. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ia selalu memenuhi sawah petani malas terlebih dahulu, baru kemudian dia memenuhi sawahnya sendiri. Pada suatu sore, ketika ia hendak pulang ke rumah, petani malas menemui dia. Permisi, mengapa kamu demikian baik kepadaku, padahal aku sudah berbuat jahat kepadamu? Itu tanya petani malas kepadanya. Kemudian petani rajin menjawab, apakah kamu benar ingin mengetahui jawabannya? Petani malas itu mengangguk, dan kebetulan esoknya adalah hari Minggu, maka ia mengajak petani malas itu ke pertemuan orang-orang Kristen di desanya. Dan dia memperkenalkan kepada pelayan Tuhan di sana. Kemudian diceritakanlah mengenai kasih Tuhan yang sudah berkorban di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kini petani malas itu menjadi anak Tuhan juga. Dan ia juga nggak malas lagi. Kini ia menjadi sahabat petani yang rajin. Dan di desa itu ada dua petani rajin. Mereka bekerja dengan sukacita. Bahkan mereka saling mengayuh air bergantian, saling membantu untuk mengairi sawahnya.
Sawah mereka berdua tumbuh dengan subur dan hasilnya sangat melimpah. Sukacita mereka pun bertambah. Nah, adik-adik, kalau kita dinakali teman, kadang dalam hati kita ada keinginan untuk membalas ya. Apalagi teman kita berkata, Udah, ayo pukul aja. apalagi kita lihat di TV, di film-film, perang mereka saling membalas. Jagoan kalah kemudian memukul musuhnya kembali. Aduh, anak-anak seringkali berpikir, wow, hebat. Tetapi ingat, firman Tuhan berkata apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi daripada mereka yang merebut kota. Nah, jagoan sejati adalah orang yang sabar, gak marah, apalagi membalas. Kasihlah temanmu yang bersalah, itu baru jagoan Tuhan, itu baru hebat, oke? Mulai sekarang, jagoan-jagoan Tuhan, jagoan yang selalu membawa kegembiraan, damai, sukacita, dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.